Kalau saja teman-temannya tidak nakal, sebenarnya Maria suka bersekolah di sana. Guru-gurunya baik, pintar, dan pengetahuannya luas pula. Dengan cepat pengetahuan umum Maria bertambah, jauh lebih pesat daripada jika dia hanya belajar sendiri saja di rumah. Guru-gurunya lebih banyak, sehingga ilmu pengetahuan yang mereka ajarkan pun lebih komplit. Praktikum-praktikum sederhana di laboratorium sekolah sangat menunjang ilmu-ilmu yang diajarkan, sehingga teori-teori yang dipaparkan di kelas menjadi lebih mudah dipahami. Belum lagi grup-grup belajar yang diadakan di antara mereka membuat begitu banyak hal yang semula gelap bagi Maria menjadi tidak membingungkan lagi. Bukan itu aja, ada sebuah mata pelajaran lagi yang mendorong semangat Maria untuk masuk sekolah, olahraga. Inilah pelajaran yang tidak pernah diperolehnya di rumah. Padahal pelajaran itu sangat menyenangkan. Bahkan aja tubuhnya yang terasa segar, pikirannya pun menjadi lebih tenang. Hari pertama ikut pelajaran olahraga, Maria memang menjadi bahan tertawaan dan olok-olok teman-temannya. Soalnya dia tidak punya celana olahraga. Ayahnya tidak pernah mengizinkan Maria memperlihatkan pahanya. Ketika paha mulus yang terbuka mengundang dosa, tapi gadis-gadis di sini semuanya mengenakan celana olahraga. Maria jadi bingung. "Alah, sudahlah, jangan pakai apa-apa," seloroh Nurul sambil membuka roknya di depan Maria. Seolah-olah Maria cuma sesosok patung batu yang tidak punya mata. "Gak boleh pakai celana kan? Ya udah, gak usah pakai." Hampir saja Maria memejamkan matanya ketika paha Nurul yang mulus terpampang berani di depan matanya. Lebih-lebih ketika tanpa ragu-ragu gadis itu membuka bajunya dan menggantikannya dengan kaos olahraga. Buru-buru Maria memalingkan mukanya. Rasanya wajahnya panas terbakar. Tetapi kemanapun dia memalingkan mukanya, ada saja teman yang sedang membuka bajunya. Kamar ganti pakaian mereka memang cuma satu, di dekat WC. Sebuah ruangan yang cukup luas tanpa jendela. Di dindingnya bergantungan lemari-lemari pakaian dan sebuah cermin yang cukup lebar. Siswi-siswi lebih suka menukar baju mereka di sana daripada di dalam WC. Lebih cepat, tidak bau dan tidak ada kemungkinan baju mereka akan jatuh ke tempat yang basah. "Idih, dia malu lihat kita," teriak Endang sambil tertawa geli. Bagi mereka, berganti pakaian di dalam satu ruangan sudah bukan hal yang perlu memerahkan muka lagi. Toh sama-sama perempuan, malu dengan siapa? Mereka sibuk dengan pakaian masing-masing. Tidak ada yang memperhatikan orang lain. Lagi pula siapa yang tertarik, sama-sama perempuan kok, sejenis, serupa, walaupun tak sama. Tapi hari ini muncul makhluk aneh di tengah-tengah mereka. Dia perempuan, tapi tidak berani melihat rekan-rekannya berganti baju. Lucunya, dia yang jadi malu sendiri. Mukanya merah padam, dan tampaknya dia berusaha keras supaya tidak usah melihat ke sekelilingnya. Tentu saja semua temannya jadi bergelitik untuk mengolok-oloknya. "Gak usah malu-malu deh," sengaja Tina membuka bajunya di depan Maria. Dibusungkannya dadanya ke muka gadis itu. Begitu dekatnya sampai Maria dapat melihat betapa bagusnya BH Tina dan betapa indahnya bukit yang terlindung di baliknya. "Sakit kamu, Tin?" Nike memukul punggung Tina dari belakang. "Bisa pingsan dia." "Makanya mesti dibiasakan." Tanpa ragu-ragu, Tina meraih tangan Maria dan meletakkannya di atas pahanya. "Ini pahaku, rabaklah semaumu supaya kamu tidak norak lagi." Tetapi Maria malah menarik tangannya dengan segera dan tergepo-gepo lari ke pintu dengan muka merah padam. Teman-temannya tertawa geli. "Wah, benar-benar anak 6 tahun dalam tubuh gadis 16 tahun, komentar Elita sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kasian." "Ah, dia cuma kuper, lama-lama juga biasa, cuma perlu banyak latihan." Dan cuma Maria yang tahu apa yang kemudian terjadi. Ketika guru olahraga mereka masuk ke ruang ganti, ditemukannya Maria sedang menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Sia-sia, Bu Harti berusaha mengorek pengaduan Maria. Dia begitu syok sampai tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Hari itu pelajaran olahraga memang dibatalkan. Teman-teman Maria dihukum, dijemur di halaman. Tetapi Maria sudah mendapat pengalaman baru. Semalam-malaman dia memikirkan BH milik Tina. Alangkah indahnya. Tidak pantaskah kalau dia juga memakainya? Buah dadanya memang belum tumbuh seranum milik teman-temannya. Tapi juga tidak serata papan. Sudah ada daging yang membukit di sana, biarpun belum menonjol. Tidak sadar Maria meraba-raba dadanya sendiri. Dan dia memperoleh sensasi aneh yang belum pernah dirasakannya selama ini.
Mukanya terasa panas, walaupun kamarnya gelap gulita dan dia berada seorang diri di kamar itu. Lalu dia teringat paha Tina, paha yang putih dan mulus, yang terpampang menantang di depan matanya ketika gadis itu mengangkat kakinya dan menaikkannya ke atas bangku di sampingnya. Ada keingintahuan yang mendesak kuat di hati Maria. Semulus itu juga kah pahanya? Selama ini paha itu selalu dekat dengan dirinya, selama bersama-sama dalam keadaan apapun. Selalu digosoknya bersih-bersih kalau mandi dengan sabun, tapi tidak pernah dia punya waktu untuk menikmatinya benar-benar, merabanya dengan penuh perasaan. Baru sekarang dia menyadari betapa putihnya pahanya. Paha yang tidak pernah disentuh sinar matahari. Mulusnya pun tidak kalah dengan milik Tina. Tak sadar, Maria tersenyum sendiri, dan suara nyanyian ayahnya tiba-tiba menyentakkan keheningan kamar. Bukan baru kali ini, Maria mendengarkan ayahnya bernyanyi. Ayah memang selalu menyandungkan kidung-kidung rohani setiap malam. Tetapi, baru malam ini Maria merasa takut mendengar nyanyian ayahnya. Tiba-tiba saja Maria merasa berdosa. Dia telah meraba-raba dadanya dan pahanya sendiri. Dengan tidak sadar, dia telah memuja dan menikmati miliknya sendiri. Bagian tubuh yang harus dirahasiakan dan ditabukan. Tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, itu pesan ayah. Oh, kalau saja ayah tahu apa yang telah dilakukan teman-temannya siang tadi di kamar ganti pakaian yang penuh dengan iblis-iblis betina yang liar itu. Aduh, mereka memang keterlaluan. Maria selalu ingin menangis setiap kali teringat kejadian itu. Dia malu, amat malu pada dirinya sendiri, pada teman-temannya dan pada Tuhan. Tak tertahankan lagi, Maria melompat dari tempat tidurnya, berlutut di depan meja sembayangnya, dan berdoa minta ampun pada Tuhan. Maria masih berlutut dengan khusyuknya ketika lambat-lambat pintu terbuka, dan ayahnya menengok ke dalam. Saya tetap tidak mengizinkan Maria mengenakan celana pendek, apapun nama celana itu dan apapun alasannya. Untuk berolahraga, kita tidak perlu memamerkan paha dan bisa memakai rok seperti biasa. Saya tidak ingin berdebat Pak Handoyo, sahut Suster Cecilia sabar. Celana olahraga dibutuhkan untuk berolahraga. Tujuannya bukan untuk memamerkan apa-apa, tapi sekedar untuk memudahkan gerak. Tapi saya tetap keberatan Suster Cecilia, saya minta dispensasi untuk Maria. Itu berarti dispensasi untuk tidak mengikuti pelajaran olahraga. Saya tidak dapat membayangkan Maria melakukan senam lantai dengan mengenakan rok. Bagaimana dia harus melakukan koprol misalnya? Dia bisa mengenakan celana panjang, saya tidak ingin seorang pun melihat pahanya. Maria calon birawati. Dan jadilah Maria berolahraga dengan celana panjang. Bukan cuma panjang, sekaligus longgar. Tentu saja mula-mula dia jadi bahan tertawaan teman-temannya. Jago silat kesasar, ejek Rena. Bukan, bantah Nurul lincah. Tukang sate, lihat aja celananya hitam dari katun lagi. Tapi lama-kelamaan mereka jadi terbiasa juga. Orang aneh itu memang sering menimbulkan bahan tertawaan. Setiap hari ada-ada aja yang ditertawakan. Tapi lambat laun mereka mulai menyukainya dan merasa kehilangan kalau Maria tidak ada. Apalagi dia mahir sekali main voli. Meskipun belum pernah main sebelumnya, jangankan main, melihat aja belum pernah. Rupanya Maria punya bakat alamiah. Pukulan smashnya keras. Setiap bola tanggung di depan jaring pasti disikatnya tanpa ampun. Kelihatannya Maria kerajinan betul main voli. Setiap ada pelajaran olahraga, dia dengan bersemangat selalu mengikutinya. Padahal teman-temannya sekali setiap bulan pasti minta izin untuk tidak ikut. Entah untuk apa. Kalau mainmu tetap bagus begini, barangkali kamu bisa terpilih menjadi anggota tim bola voli sekolah kita, Mar, kata Elita waktu mereka beristirahat. Maria menghentikan minumannya dan menatap Elita dengan heran. Tim apa? Regu bola voli sekolah kita akan bertanding dengan sekolah lain. Tanggal 2 bulan depan, kamu mau ikut? Tentu, sahut Maria bersemangat. Sekilas Elita terlihat mata yang selalu gelisah itu bercahaya. Tapi, apa saya bisa terpilih? Buhar pasti sudah melihat bakatmu. Sebagai penyerang, kamu lebih dapat diandalkan daripada Luna yang cuma bisa berteriak-teriak. Ah, Luna kan jauh lebih berpengalaman. Pengalaman mudah dicari, Mar, bakat susah mesti ada. Di sini ngumpetnya kunyuk gua. Dengan gemas, Nurul memukul bahu Elita. Dicari kemana-mana sampai pegal. Gua kira lu udah ikut hilang bersama Palapa B2. Sialan lu, Elita terbatuk-batuk ketika sirup yang sedang diteguknya langsung melompat ke dalam tenggorokan karena kagetnya. Gak boleh lihat orang lain senang. Ngapain kalian di sini? Tina sudah menjatuhkan dirinya di bangku tukang es serut sebelum diundang.
Ada rejeki diam-diam aja, sadis kamu El. Es serutnya 1 bang, jangan pakai susu, lagi diet. Siapa yang ngundang kalian kemari? Protes Elita segera. Gak ada jatah ya, bayar sendiri-sendiri. Loh, ini hari pertama kamu bawa Maria ke sini kan? Ada urusan apa? Gak mesti bayar parkir sama kamu kan? Enggak sih, tapi ini aturan sekolah kita Mar, kata Tina sambil tersenyum ke arah Maria, membuat dada Maria berdegup takut. Perempuan apa lagi nih? Mereka mau apa lagi? Yang pertama kali minum di sini mesti traktir kita. Aturan apa tuh? Sembur Elita. Kamu yang bikin. Gak usah ya, pokoknya hari ini aku yang traktir Maria. Tapi cuma dia, kamu bayar sendiri. Aku El, potong Nurul tak mau kalah. Aku kebagian dong ya, ingat nanti siang kita punya janji. Janji apaan? Berenang, masa lupa? Apa kena-ngenanya berenang sama es serut? Loh, kamu yang ngajak aku berenang kan? Lalu? Ya minumnya juga dong, hitung-hitung. Persekot buat nanti siang, aku kawal kamu deh, taruhan si Dedi gak bakal berani ngikutin kamu. Sialan gue diperes, gerutu Elita jengkel. Sirupnya jangan terlalu banyak ya bang, kata Nurul gesit, gigi lagi ngadat nih. Aku pergi dengan Maria siang nanti Rul, kata Elita tiba-tiba. Gak perlu kamu. Yang terkejut bukan cuma Nurul, Maria juga. Tina sampai tidak jadi menyedot es serutnya. Maria, cetusnya kaget. Tawanya meledak hebat sampai tubuhnya terguncang-guncang seperti ada gempa. Berenang, pakai rok. Aku tidak bisa berenang El, sahut Maria antara malu dan menyesal. Dia menyesal karena tidak dapat menemani Elita, padahal selama ini dialah yang paling baik di antara teman-temannya yang lain. Gak apa-apa, nanti ku ajari. Tapi dia disuruh berenang pakai apa El? Potong Nurul geli. Diam kamu. Aku ikut kemana? Kemana lagi? Tentu saja ke kolam renang. Ingin lihat orang berenang pakai celana panjang. Waduh, ngumpul di sini rupanya. Cetus Endang yang baru saja datang bersama Luna dan Nike. Pantas aja kelas sepi. Sudah dicari tuh, kata Nike kepada teman-temannya. Padahal dia sendiri duduk memesan bakso. Nanti Buhar marah-marah lagi. Minum dulu haus, sahut Nurul sambil melahap es serutnya. Mobil juga perlu minum kalau habis jalan jauh, apalagi orang. Wah, rupanya ada yang traktir nih. Luna tersenyum memandang Maria yang sedang menyendok es serutnya dengan hati-hati. Aku yang bayar kok, potong Elita cepat. Tapi cuma Maria. Pelit gerutu Endang yang sudah ikut-ikutan memesan bakso. Yang baru aja yang diservis. Biar aku yang bayar bakso buat Maria, kata Luna tenang-tenang. Oh jangan, Maria tersentak kaget. Hampir saja es tersedak masuk ke dalam jalan nafasnya. Terima kasih. Wah, rejeki jangan ditolak Mar. Nurul menepuk bahunya, begitu kuat sampai hampir terlepas mangkuk dari tangannya. Pemali tuh. Bang, baksonya buat semua teman-teman saya, kata Luna dengan gagahnya. Nurul dan Endang sampai bertepuk tangan karena girangnya. Bagus nak, gak percuma babemu koruptor. Anak-anak 1-3 yang merasa punya kaki lekas menggelinding di kelas ditunggu Jendril, teriak Rena dari jauh. Sini dulu Ren, ada rejeki nih, Nurul balas berteriak. Daripada kamu bolak-balik terus di situ kayak mesin fotokopi. Kamu ulang tahun Rul, membulat mata Rena, mulutnya juga. Iya, yang ketiga kali tahun ini. Siapa yang kaulan nih, mimpi kejatuhan palapa ya? Gak usah tanya-tanya deh, pokoknya jatahmu bakso 5 biji. Lebih bayar sendiri. Lumayan. Bonbinku memang sudah pada nagih. Kebun binatang, bisik Elita pada Maria yang sudah pusing, kebingungan mendengar celoteh teman-temannya. Istilah mereka memang ada-ada aja, tidak pernah ada di kamus Maria. Kami menjuluki perut sirena kebun binatang, soalnya cacingnya banyak dan selalu minta makan. Pantas saja, perutnya gendut, pikir Maria geli. Mulai menyukai kelakar teman-temannya. Kalau tidak konyol, mereka kadang-kadang memang lucu, saling ejek, saling olok, saling menertawakan. Karena merasa geli, tak sadar Maria tersenyum. Meskipun senyumnya selalu dibayangi seringai kesedihan. Itulah senyumnya yang pertama bagi teman-temannya. Tidak heran mereka gembira bukan main. Nah, gitu dong Mar, banyak senyum biar awet muda. Senyumnya boleh juga Mar, coba dong sekali lagi, lumayan buat ngusir lalat. Ayo kita makan untuk merayakan senyum Maria yang pertama, seru Nurul sambil mengangkat mangkuk baksonya tinggi-tinggi. Yang itu kasih Maria dulu, dengan tenang Luna merebut mangkuk dari tangan Nurul. Ini kan pesta untuk dia, kamu belakangan. Wah curang, yang itu baksonya lebih banyak, kuahnya penuh lagi.
Tanpa menghiraukan protes Nurul, dengan tenang Luna menyodorkan mangkuk bakso itu ke tangan Maria. "Terima kasih," sahut Maria, terharu oleh kebaikan teman-temannya. "Loh, jangan nangis dong Mar," cetus Tina ketika dilihatnya mata Maria berkaca-kaca. "Di sini sih traktir-traktiran makanan soal biasa, lain kali juga giliranmu datang. Tunggu saja, pasti gak lama lagi." "Semuanya sudah dapat?" tanya Luna tanpa mengacukan kegaduhan teman-temannya. "Ayo, kita mulai makan buat teman baru kita, Maria." Diiringi tepuk tangan riuh teman-temannya, Maria mulai menyendok baksonya yang pertama. Tapi bakso itu ternyata tidak sendirian. Ada bakso yang lebih besar lagi di bawahnya, terendam kuah. Ketika Maria menyendok lebih dalam lagi untuk mengangkat bakso besar itu ke permukaan, mukanya langsung memuncrat. Dia memekik ngeri dan terkulai lemas sebelum teman-teman yang lain menyadari apa yang terjadi. Mar ada apa?" Buru-buru Elita merangkul temannya, tapi gadis itu sudah keburu pingsan. Nurullah yang mengangkat tikus-tikusan karet itu dari tanah. Mangkuk dan bakso-baksonya bergelimpangan di dekatnya. "Keterlaluan kamu nak," geram Elita ketika mereka sedang menjalani hukuman jemur di halaman sekolah. "Bercandamu kelewat sadis. Sekali lagi aku disuruh menghadap Batara Surya begini. Kulitku bisa hitam seperti kuli pelabuhan," gerutu Tina jengkel. "Udah deh, jangan bercanda lagi sama dia." Tetapi Luna cuma tersenyum tenang, dan senyumnya baru hilang ketika Suster Cecilia muncul di depan mereka. "Sekali lagi saya dengar kalian mengganggu Maria, kalian akan saya skors," ancamannya dingin. "Dia memang tidak sama dengan kalian, tapi jangan sampai perbedaan itu justru dipakai untuk mengasingkannya. Untuk mengolok-olok dia, kalian justru harus membantu supaya dia dapat cepat menyesuaikan diri. Apa kalian tidak kasihan padanya? Di rumah Maria punya seorang ayah yang keras. Dia sudah tidak punya ibu, tidak punya saudara, tidak punya teman. Di sini kalian masih sampai hati mengganggunya. Kalian benar-benar gadis yang tidak punya perasaan." Hampir semua kepala tertunduk dalam di hadapan Suster Cecilia, tapi hanya Elita yang maju ke muka dengan wajah penuh penyesalan. "Kami semua menyesal, Suster," katanya sungguh-sungguh. "Apakah kami boleh menemui Maria? Kami ingin meminta maaf." Maria sudah sadar tapi belum dapat mengatasi emosinya. Dia sudah saya suruh pulang, karena dia tidak mungkin lagi hari ini dia dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian tahu apa yang menunggunya di rumah? "Kamu pasti tidak sekolah." Dengan berang, Pak Handoyo mondar-mandir di depan putrinya yang tertunduk ketakutan di hadapannya. "Tidak mungkin pagi ini sudah pulang. Ayah tahu sekali pukul berapa sekolah usai. Tidak mungkin sekolah sebaik itu membubarkan murid-muridnya sebelum waktunya. Biar tidak ada guru, murid tetap tidak diizinkan pulang. Kamu kira ayahmu mudah dibohongi? Lihat Maria." Dengan ketakutan Maria mengangkat wajahnya dan menatap ayahnya dengan air mata berlinang. "Kamu bolos ya?" Maria menggeleng ketakutan, bibirnya menggeletar menahan nangis. "Lalu mengapa sudah pulang? Kabur?" Sekali lagi Maria menggeleng putus asa. "Jangan membuat malu ayahmu di depan Suster Cecilia," bentak Pak Handoyo geram. "Ayah sudah mengenal suster itu lama sebelum kamu lahir. Besok ayah akan menghadap Suster Cecilia. Awas, kalau ayah dapat laporan jelek, sekarang pergi ke kamarmu, mengaku dosa dan menjalani hukuman. Jangan harap kamu boleh makan kalau belum menyelesaikan 200 kali Bapak kami dan 200 kali salam Maria."